Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anissa Teresia Semiring dengan NIM 2511011131 dari kelas BKB. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah konseling multibudaya yang diampu oleh Prof. Dr. Ikutut Dasarma MPD. Baik, dalam konseling multibudaya itu, di sini saya ambil topiknya tentang studi kasusnya perempuan Karo dan laki-laki Simalungun. Latar belakangnya, pernikahan merupakan proses penyatuan dua individu yang tidak hanya membawa kepribadian masing-masing, tetapi juga memiliki nilai, norma, dan sistem budaya yang berbeda. Dalam pernikahan multibudaya, perbedaan ini sering kali menjadi tantangan terutama pada masa awal kehidupan rumah tangga. Pada kasus ini, seorang perempuan dari budaya Karo, yaitu yang bernama Rina, menikah dengan laki-laki dari budaya Simalungun yang bernama Andi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa adanya ketidaksesuaian dalam menjalani peran sebagai suami dan istri. Permasalahan yang muncul bukan berupa konflik terbuka, melainkan perasaan yang tidak sejalan, kebingungan, dan tekanan batin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Nah, Rina dibesarkan dalam budaya Karo yang mengenal konsep yaitu 3 rakut sitelu, yaitu sistem kalibubu, anak baru, dan sedina. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki peran yang jelas dalam struktur keluarga dan hubungan sosial. Sementara itu, Andi berasal dari budaya Simalungun, tumbuh dalam nilai yang menekankan keharmonisan, keseimbangan, dan proses penyesuaian secara terhadap dalam kehidupan keluarga. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan kondisi 1. Rina merasa menjalani pernikahannya seolah sendiri, sedangkan Andi merasa belum mampu memahami dan menjalankan peran yang diharapkan. Pendekatan konseling itu 1. Konseling multikultural, 2. Person atau center approach atau card rogates. Yang lalu teknik konseling yang digunakan 1. Refleksi perasaan, yang kedua reframing. Nah, di sini saya akan menyampaikan narasi atau dialog dalam proses konseling. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan proses konseling, narasi, dan dialognya. Sesi konseling berlangsung dalam suasana yang tenang dan terbuka. Konselor memberikan ruangan bagi kedua pasangan untuk menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalani pernikahan. Terima kasih kalian sudah hadir pada hari ini. Menjalani awal pernikahan terlebih dengan latar belakang budaya yang berbeda tentu bukan hal yang mudah. Di sini kalian dapat menyampaikan apa yang kalian rasakan dengan jujur. Kita akan mencoba memahaminya bersama. Jadi Ibu, belakangan ini saya itu sering merasa lelah secara batin, yang dimana dalam adat saya itu ada konsep rakut sitelu. Di situ setiap orang itu memiliki peran yang jelas. Jadi saya sudah terbiasa sejak kecil. Namun setelah menikah, saya merasa harus menjelaskannya semuanya sendiri. Saya berharap kami bisa menjalani ini bersama. Bukan saya sendiri yang berusaha memahami dan menjalankannya semuanya. Saya sebenarnya ingin memahami apa yang Rina harapkan, tetapi bagi saya banyak yang masih baru. Saya merasa perlu waktu untuk belajar. Kadang saya takut salah, sehingga saya menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Ketika Andi belum sepenuhnya memahami harapan tersebut, apa yang paling Rina rasakan? Jadi saya itu merasa seperti berjalan sendiri dalam pernikahan ini, Bu. Padahal saya ingin kami menjalaninya bersama. Dan ketika Rina menyampaikan harapan, apa yang Andi rasakan? Saya merasa takut, Bu. Takut tidak bisa memenuhi harapan itu dan justru mengecewakannya. Saya melihat bahwa kalian berdua sebenarnya memiliki niat yang sama, yaitu ingin menjalani pernikahan yang dengan baik. Nah, Rina ingin kesabarannya dalam menjalani peran, sedangkan Andi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Perbedaan ini bukan salah, melainkan bagian dari proses penyesuaian. Nah,
Jika dilihat dari sudut pandang lain, ini bukan pertentangan. Rina membawa nilai budaya Karo melalui Rakuk Sitelu yang menekankan keterhubungan dan peran sosial. Sementara Andi membawa nilai keseimbangan dan proses terhadap dari budaya Simalungun. Keduanya dapat saling melengkapi jika dijalani dengan saling memahami dan saling pengertian. Nah, bagaimana jika kalian mulai menjalaninya secara bertahap? Rina tetap memperhatikan nilai-nilai tersebut dan Andi berusaha memahami tanpa harus merasa langsung sempurna. Saya bisa mencoba lebih sabar dan tidak mengharapkannya semuanya langsung dipahami, Bu. Saya juga akan berusaha lebih terbuka dan aktif memahaminya, Bu. Pernikahan bukan tentang penyamaan perbedaan, tetapi menyelaraskan dua cara hidup. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan saling pengertian. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikian video saya tutup dengan Param Samti. Om Santi 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 Om, Shalom dan salam harmoni.